Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Lihat di sini. Apa itu kurikulum? Pernah mendengar? Pernah. Tapi tahu tidak apa itu kurikulum? Tidak. Nah, ini definisi kurikulum. Kalau menurut KBBI, coba dibaca Kak Azro. Menurut KBBI, berangkat Tidak tahu ya. pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, pandangan saudara yang ada. Terima kasih Kak Azro. KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Besar Bahasa Indonesia. Katanya, kata KBBI, kurikulum itu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Menurut KBBI. Tapi kalau kita simpelkan lagi, kurikulum itu begini, pedoman pembelajaran. Jadi isi dari kurikulum itu ada beban mengajar guru. Misalnya di bahasa Indonesia itu harusnya berapa jam? Nah, kalau menurut kurikulum nasional bahasa Indonesia itu harusnya 6 jam. Kalau kita berapa jam? 4. Karena nanti ada lagi nih kelanjutannya, jadi harus disesuaikan dengan sekolah dan lain-lain. Jadi kalau menurut kurikulum nasional harus 6 jam bahasa Indonesia. Pedoman pembelajaran, jadi ada isinya beban belajarnya harus berapa. Setiap mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia 6 jam, IPA berapa jam, bahasa Inggris berapa jam. Nah, selanjutnya selain beban mengajar, di situ ada tertera ekstrakurikuler. Mau apa aja dan sebagainya. Terus mata pelajaran yang harus diajarkan di SMK itu apa saja? Itu ada di kurikulum. Pokoknya segala sesuatu tentang pembelajaran, tentang sekolah itu ada di kurikulum. Nah, jadi bisa dikatakan kurikulum itu pedoman pembelajaran. Atau bisa kita simpulkan juga kurikulum itu jantungnya pendidikan. Kalau jantung tugasnya apa? Memompa darah. Memompa darah. Kalau jantungnya tidak berfungsi, Mati. mati. Nah, betul seperti halnya kurikulum. Kalau sebuah lembaga tidak ada kurikulumnya, nanti bingung mau berjalannya seperti apa, mau dibawa kemana lembaga ini, isinya mau apa gitu ya. Makanya harus disusun kurikulum. Kurikulum sekolah ada, kurikulum pesantren ada. Jadi apa sih yang akan dibelajarkan ke siswa? Apa sih yang akan dibelajarkan ke santri? Itu adalah kurikulum. Ada jadwalnya, ada apa saja yang akan diajarkan dan sebagainya. Beban mengajar, beban belajarnya itu lengkap. Nah, menurut Rob Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Nah, ini itu nama orang ya, Rob Taylor itu seorang ahli gitu lah, ahli kurikulum mengatakan kalau di dalam kurikulum itu harus ada 4 komponen atau ada 4 hal yang ada di kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Maksud tujuan di sini berarti tujuan pendidikannya untuk apa? Untuk mencerdaskan siswa misalnya. Atau untuk membuat siswa itu berakhlak yang mulia. Atau kalau di pesantren agar bisa santri itu hafal 30 juz misalnya, atau hafal ayat-ayat Al-Quran. Itu tujuannya. Konten apa berarti? Konten? Nah, pelajarannya bisa ya. Pelajarannya ada apa aja? Nah, itu harus dicantumkan di kurikulum. Selanjutnya metode atau cara. Tapi caranya, cara menyampaikan kontennya bagaimana? Misalnya jadwalnya gitu ya. Caranya dengan belajar dari jam 7 sampai jam berapa kita? Belajarnya?
setengah dua sampai setengah dua gitu ya metodenya dengan belajar di kelas. Atau kalau tahfidz metodenya dengan apa metode tahfidz kita? Ikrar ya, dengan mengulang-ulang menghafalnya. Itu ada metode atau cara. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi apa? Mengkritik. Bukan kritis ya, lebih ke menilai. Nah, menilai, jadi harus ada penilaiannya. Siswa sekolah santri-santri itu ada penilaiannya. Apa saja yang akan dinilai? Itu dicantumkan di sebuah kurikulum. Di kurikulum juga harus di-print biar kita itu bisa membaca. Biasanya juga suka diperiksa oleh pengawas-pengawas pendidikan. Jadi harus ada 4 komponen ini. Atau bisa kita simpel lagi menjadi 3 komponen. Jadi dalam kurikulum harus ada ini tujuan pembelajaran dan kontennya. Jadi disatukan ya, kalau tadi dipisah ya tujuan dan konten. Nah ini disatukan. Panduan pedagogi. Panduan pedagogi itu panduan pembelajaran. Jadi membelajarkan mata pelajaran itu atau membelajarkan Al-Quran itu ya kalau di pesantren bagaimana caranya, ada panduannya, itu ada buku panduannya. Selanjutnya ada panduan asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen suka ada kok, pernah dengar nggak? MBK ya, MBK asesmen kan ya. Asesmen itu penilaian. Nah, jadi kan kalau di sekolah itu harus ada penilaian. Itu ada buku panduannya. Panduan tentang penilaian apa aja yang harus dinilai, pengetahuannya, keterampilannya, ya, sikapnya kan harus dinilai. Itu dalam kurikulum harus ada. Selanjutnya peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum itu untuk apa? Peran kurikulum, pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Jadi kalau udah ada kurikulum, mau guru, mau siswa itu tahu pedomannya harus bagaimana, gitu. Harus apa saja yang dipelajari. Nah, itu perannya. Kalau fungsinya bagi guru yaitu untuk membantu dalam proses belajar murid. Jadi guru itu mengajar ada panduannya, tahu apa yang harus diajarkan, apa yang harus dinilai, itu dari kurikulum. Jadi tidak asal mengajarkan. Sering dengar nggak katanya kurikulum itu berubah-berubah. Ada kurikulum 2013, pertamanya ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka sekarang yang terbaru. Pernah mendengar tidak? Terus malah ada istilah ini, ganti menteri, ganti kurikulum katanya. Setuju tidak dengan perkataan itu? Ganti menteri, ganti kurikulum katanya. Sebenarnya sih bukan karena ganti menterinya ya, tapi karena kurikulum itu bersifat dinamis atau berubah-ubah, terus diubah, terus diperbaiki. Tapi mungkin karena kebetulan saja ganti menteri, malah ganti juga kurikulum. Padahal sih itu hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah seperti ini. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kan sering berubah-ubah tuh kurikulum. Sebenarnya sih tidak terlalu berubah kalau isinya gitu ya, hanya namanya saja dan hanya direvisi-revisi, diperbaiki. Karena apa? Karena harus menyesuaikan keberadaan zaman atau harus menyesuaikan dengan zamannya. Kalau dahulu pembelajaran di kelas itu
Jadi lebih difokuskan lagi kepada murid kalau kurikulum sekarang. Jadi muridnya yang aktif belajar, guru itu sebagai fasilitator saja. Jadi memfasilitasi muridnya untuk belajar, bukan mentransfer ilmu dari guru ke murid, tapi memfasilitasi. Nah, kalau sekarang. Terus kalau zaman dahulu kan pas zamannya itu kalau apa-apa itu tidak bisa, misalnya bikin, kalau ada tugas bikin video atau bikin konten apa kayak gitu ya, karena memang teknologinya kan masih terbatas ya, malah nyimpen file-file penting gitu ya, itu dulu namanya di disket. Tahu disket tidak? Nah, disket itu tempat penyimpanan file. Kalau sekarang itu seperti flash disk. Kalau dulu disket mirip apa ya? Mirip VCD gitu ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya dulu ada di VCD, ada di DVD gitu, yang kaset-kaset itu. Nah, dulu nyimpen file itu kayak gitu. Jadi laptop juga dulu tuh ada buat nyimpen kasetnya, kaset yang bulat, yang piringan bulat. Nah, kayak gitu. Kalau laptop sekarang udah nggak ada. Paling adanya yang buat nyimpen flash disk gitu. Nah, makanya kurikulum perlu disesuaikan dengan zamannya. Kalau masih menggunakan kurikulum zaman dahulu gitu ya, misalnya tidak mengikuti teknologi, kita akan ketinggalan. Tapi kalau sekarang harus mengikuti teknologi, makanya kurikulum harus disesuaikan. Terus kan kalau yang di luar pesantren mungkin pada seringnya berinteraksi dengan HP gitu ya. Pembelajaran pun bisa disesuaikan dengan HP, misalnya kuis atau ulangan gitu ya. Kan kalau manual hanya dikasih itu tuh kertas gitu ya, silahkan kerjakan. Nah, kalau sekarang mengikuti teknologi tidak seperti itu lagi, tapi dikasih sebuah link, silahkan kerjakan. Atau ada juga yang berbentuk games, itu bisa, tapi ya itu harus menggunakan HP. Atau bisa juga dikirim lewat WA ya, minimalnya gitu. Atau mungkin bisa bertatap secara maya dengan Google Meet dan sebagainya. Berarti yang diajarkan juga harus disesuaikan. Belajar bahasa Indonesia dengan cara menggunakan Google Meet, dengan cara membuat PowerPoint-nya dari Canva. Itu aplikasi-aplikasi yang ada zaman sekarang. Jadi harus disesuaikan ini aplikasinya dengan Canva, bukan lagi PowerPoint. Karena lebih simpel. Kalau PowerPoint itu kan hanya segitu-gitu aja, kita harus kreatif nambah-nambahkan gambar ya. Kalau Canva ini udah dari sananya, kita tinggal tambah-tambah aja gitu ya. Template-nya dari sana, tinggal di otak-atik sendiri dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sudah ada template-nya. Alasan kenapa kurikulum berubah, itu harus menyesuaikan zaman. Ada lagi. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Diadaptasi itu diperbaiki lah ya, diperbaiki atau disesuaikan. Jadi sekolah itu sudah mendapatkan kurikulum dari pemerintah. Bentuknya seperti itu, beban mengajarnya berapa jam. Seperti bahasa Indonesia harusnya 6 jam ya, bukan 4 jam ya. Tapi itu boleh diubah sama sekolah. Kenapa boleh diubah? Karena harus disesuaikan dengan lingkungannya ataupun budayanya gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita alami, bahasa Indonesia tadinya 6 jam dari pemerintah itu diubah jadi 4 jam. Itu alasannya karena kita
misalnya di dalam buku kurikulum itu ada dalam IPA misalnya menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem itu berarti hal-hal yang ada di sekitar lingkungan gitu ya. Misalnya menjelaskannya malah nama-nama ikan air laut. Itu di contoh bukunya menjelaskan tentang nama-nama ikan air laut. Misalnya hiu, paus, apalagi cumi-cumi yang kayak gitu ya. Ternyata kalau guru IPA menyampaikan nama-nama ikan air laut di sini di sekolah kita itu tidak sesuai. Karena apa? Karena yang ada di sekitar kita kan bukan air laut, bukan laut ya. Misalnya, nih cumi-cumi gitu, begini makanya ini makanya itu. Kan kita hanya membayangkan aja dari gambar ya, tidak secara langsung kita bisa melihat cumi-cumi. Karena di sini kan tidak ada pantai. Nah, itu di bukunya tentang cumi-cumi gitu ya, ada cumi-cumi. Makanya harus diadaptasi atau disesuaikan dengan lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekitar pesantren. Kalau di sini berarti menjelaskan tentang binatang apa kira-kira adanya? Ikan gurame, bekicot, bisa ya? Bener, bekicot karena kita lingkungannya dekat sawah. Ada bekicot berarti guru IPA itu ya. Kalau menjelaskan tentang ekosistem, tentang binatang-binatang, jangan menjelaskan cumi-cumi meskipun di buku yang udah dari pemerintah itu tentang cumi-cumi bisa menjelaskannya yang bisa terlihat oleh siswa. Bekicot berarti ayo kita ke sawah cari bekicot sambil jelaskan nih bekicot yang kayak gini gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan lingkungannya. Terus dengan budaya, misalnya di buku ada budaya apa ya? Misalnya budaya apa? Kayak budaya Dayak kayak misalnya kan tidak sesuai ya, karena di sini kita bukan budaya Dayak. Nah, misalnya berarti bisa disesuaikan dengan budaya yang ada di Ciamis. Misalnya apa? Salah satunya budaya itu kebiasaan masyarakat. Misalnya suka ngarak petaka ya sekarang. Ya ada budaya Ciamis itu namanya ngarak petaka. Berarti peninggalan zaman dahulu gitu ya, diperlihatkan ke orang-orang terus dibersihkan kayak gitu ada. Terus ada lagi di mana sih aku? Di Kawali, Panjalu apa? Nah, di Panjalu ada budaya nyangku, apa itu budaya nyangku? Ini cuci benda pusaka. Cuci benda pusaka ya, membersihkan. Sebenarnya itu nyuci benda pusaka itu membersihkan. Ada nilai religiusnya juga, maksudnya itu berarti harus membersihkan batin kita dan membersihkan lahiriah kita. Jadi hanya simbolis saja ya untuk membersihkan pusaka itu ya. Jadi harus disesuaikan, berarti menjelaskannya bisa tentang nyangku, tentang ngarak petaka gitu ya, agar secara langsung bisa dilihat atau secara tidak langsung bisa dicari nih apa itu nyangku, apa itu ngarak petaka. Jadi mengetahui budaya-budaya yang ada di lingkungan kita, yang ada di lingkungan peserta didik, yang ada di lingkungan sekolah gitu ya. Nah, ini kurikulum operasional 1
materinya mau apa saja, ada yang diubah apa tidak dari materi-materi yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi ada rapatnya. Nah, ada rapat disusun kurikulumnya. Jadilah kurikulum tadi KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu merupakan sebuah perencanaan pembelajaran yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tolong diisi ini. Udah kebagian ini? Oh udah. Pulang? Ibu belum? Oh belum. Nah, itu kan pertanyaannya, bagaimana pemahaman Anda setelah mengikuti diseminasi mengenai kurikulum perlu berubah atau perlu diubah? Jadi tuliskan pemahaman kalian, kenapa sih kurikulum itu perlu diubah? Atau bisa juga sebelumnya saya tidak paham mengenai apa itu kurikulum. Nah, setelah mengikuti diseminasi ini, diseminasi itu penyebaran ya, jadi menyebarkan ilmu. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya jadi paham ternyata kurikulum itu adalah ini dan harus diubah karena bagaimana